Halo sahabatku semua, teman-temanku semua di sana. Semoga Anda semua tetap sehat selalu. Oke, semangat dan sukses dalam segala hal. Oke, seperti biasa saya Taferi alias Tiger. Nah, oke. Di dalam program ini yaitu Sakral Secret atau inspirasi sakral kesadaran dalam kehidupan. Oke. Nah, ya. Oke, dalam topik video ini. Nah, sekarang saya akan membagikan hikmah pengalaman. Nah, karena program ini berdasarkan pengalaman yang nyata. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Yang sekiranya tidak masuk akal bagi sahabat atau teman, jangan didengar, oke? Nah, tapi yang sekiranya masuk akal dan masuk logika dan memang masuk bagi Anda, semoga bermanfaat, oke? Ya, oke, kita langsung saja. Nah, topik di video ini, agar tidak selalu kecewa dari harapan. Oke, oke ya. Oke, maksud gini, mungkin Anda atau kamu pernah kecewa nggak? Saya rasa kayaknya sering mungkin atau memang sekali-kali. Ya, namanya kita hidup, pastilah kita mengalami kecewa, ya, kesel atau kesal, ya, kecewa dengan oleh teman, oleh saudara, oleh sahabat, oleh rekan bisnis, dan banyak hal. Oke. Nah, di topik ini saya ingin berbagi hikmah atau pengalaman. Nah, kenapa kita mungkin Anda atau kamu sering barangkali, atau mungkin sekali-kali, atau mungkin selalu. Nah, kenapa kita selalu kecewa? Tidak sesuai dengan harapan kita. Paham kan? Nah, sudah pasti kita kecewa oleh manusia lagi, oke? Oleh orang, ya. Nah, itu apa hal bisnis, apa hal janji atau apa hal percintaan, ya, atau mungkin banyak hal lah yang memang membuat kita kecewa, sampai membuat kesal, oke? Nah, oke ya, kita langsung saja. Nah, menurut hikmah pengalaman saya serta ilmu pengetahuan yang memang selama ini kita teliti, ya. Nah, sebetulnya di dalam hidup kita ini ada dua hubungan antara manusia dan Tuhan, oke? Nah, di dalam hal pengharapan atau yang disebut istilahnya apa? Kita berharap itu utamanya yaitu apa? Kenapa kita selalu kecewa? Karena apa? Kita terlalu berharap pada manusia. Ya, tapi ya kan kita kan berhubungan sama manusia. Ya, betul. Pastilah. Gak mungkin kita kan berhubungan sama setan. Ya, kan sama manusia. Ya, apa itu teman, apa saudara, atau misalkan keluarga sendiri, atau misalkan ya rekan bisnis. Nah, pastilah kita berhubungan dengan manusia. Tapi dalam hal ini, maksud saya, pertama, yang paling utama itu berharaplah pada Tuhan Allah. Oke? Nah, kenapa?
Karena segala sesuatunya itu berdasarkan izin serta jodoh, dan apapun itu berdasarkan izin daripada Tuhan. Oke? Ya, karena Tuhan lebih tahu lah. Ya. Nah, oleh sebab itu, pertama, kita jangan terlalu berharap pada manusia. Kenapa? Yaitu pada akhirnya kita selalu kecewa, pasti. Karena apa? Sehebat-hebatnya atau sejujur-jujurnya atau sebaik-baiknya manusia, tetap tidak terlepas daripada dosa, tidak terlepas daripada kehilafan akhlak. Seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu apa? Pertama, berharaplah utama itu kepada Tuhan Allah. Biar nanti Tuhan yang akan mengaturnya. Paham ya? Oke? Nah, hubungan kita dengan sesama, dengan manusia, bukan berarti kita tidak boleh percaya, bukan berarti kita tidak boleh berharap, bukan. Tapi jangan terlalu, maksud ini, terkadang kita apalagi misalkan masalah bisnis atau masalah ada janji apa dengan sesama kita. Oke? Nah, kita menumpukan atau menumplakan, bahasanya menumplakan ya, kepercayaan kita ke dia, harapan kita ke dia. Anggap dia sampai keterlaluannya, kita sampai habis segalanya karena kita berharap dan percaya. Oke? Nah, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan atau kalau Tuhan menjaga kita, takutnya ada apa-apa nantinya, bagaimana? Kan akhirnya tidak akan terjadi. Ada saja hambatan halangannya. Akhirnya secara manusia kita pasti kecewa kan? Kecewa, kesal, marah gitu kan? Nah, itu yang dimaksud saya. Berharaplah sama Tuhan. Yang pertama, secara manusia kita harus teliti. Sebelum kita berharap atau sebelum kita mempercayai, kita harus melihat dulu atau harus mengenal dulu sifatnya, karakternya, oke, akhlaknya, kejujurannya, hatinya, dan lain-lain. Kita harus mengenal dulu. Dari situlah, kalau memang toh secara manusia dulu ya, secara manusia, oke, ini bisalah dipercaya. Oke, ini oke lah, ini ada harapan. Walaupun yang utama tadi, sebetulnya kita tetap harus berharap, berdoa sama Tuhan. Oke? Ya. Nah, di situ yang dimaksud apa? Yang pertama itu berharap sama Tuhan supaya apa? Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Berbeda dengan manusia. Setuju? Ya? Oke. Nah, terkadang kita banyak salah pemahaman yang pada akhirnya kita salah paham, dan kita kadang-kadang ada yang menyalahkan Tuhan. Kok kenapa ya? Saya berdoa iya, secara lahir pun saya sudah berusaha sekuat tenaga, oke? Saya sudah benar secara prosedur, misalkan kerjasama ataupun misalkan hal-hal yang memang toh menyangkut hubungan kerja atau kepercayaan dengan kita. Nah, itu yang pertama tadi. Kenapa kita selalu kecewa ya? Yaitu karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan pemikiran kita sendiri.
insting kita sendiri, kita tidak bisa meneropong hati manusia. Ya, manusia hanya bisa terlihat secara fisiknya saja, secara omongan ya, dalam arti mulutnya aja manis segala macam itu kan itu secara manusia kita hanya bisa seperti itu. Sekarang saya akan memberikan contoh hikmah pengalaman saya. Ya, pengalaman saya. Saya dulu terus terang, memang kalau saya ini orangnya kan mungkin di video kemarin saya sudah bilang saya orang seni, oke? Ya, saya orang seni dan saya selain seni bela diri ya, saya juga istilahnya apa menyenangi seperti dekorasi ya. Itu semuanya hanya sebagai seni. Ya, oke. Nah, oke, kita lanjut yang tadi. Saya dulu itu saya sebagai jemaat Kristen ya, gereja. Ya. Saya dulu pernah kecewa. Bukan pernah lagi, sangat kecewa. Karena saya mempunyai program yang memang ya dalam arti ada hubungannya dengan program kekristenan ya. Nah, saya di situ terlalu melihat manusia. Saya melihat masa sih ya sesama jemaat atau bagaimana, ini kan program bersama. Kok kenapa sih? Ada yang dalam arti mengerti iya, tapi memang tidak semua, oke? Tidak semua. Nah, cuma kebanyakan. Kan harapan saya itu coba dukunglah. Ini kan program kita bersama seperti itu kan, ya. Nah, tapi kenyataannya enggak. Maka mungkin kebanyakan ada yang kabur, ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang cuman oke, iya bagus ya udah, tapi secara dukungan kebersamaan itu tidak ada. Nah, sampai saya salah paham. Waduh, Tuhan ini kenapa ya? Kok saya padahal ini dalam arti membawa program kebaikan, kebajikan, ini masalah ketuhanan, kok teman-teman kita semua kok pada cuek gini ya. Memang ada sebagian yang memang mendukung baik, cuman kebanyakan seperti itu. Nah, sampai saya sempat kecewa. Saya belum mengerti kenapa. Nah, sampai pada akhirnya saya salah jalan ya. Salah jalan dalam arti salah jalan itu sampai saya terlibat ke dunia hitam. Nah, kenapa? Karena ingin program saya itu berjalan sukses. Kenapa seperti itu? Karena lingkungan teman-teman kok pada tidak mendukung. Yang pada akhirnya apa? Ibaratkan ginilah, sudah kita jatuh ketiban tangga. Nah, itu. Nah, itu secara singkat ya. Pada akhirnya saya berpikir dan pada akhirnya saya berdoa. Ini kenapa ya Tuhan? Dan Tuhan menjawab. Nah, ya ini kamu salah. Salahnya apa? Kau berharap sama manusia. Walaupun iya itu sesama jemaat, orang dalam arti rajin beribadah, tapi kan tetap masih manusia. Waduh, saya di situ betul-betul sadar, oke? Betul-betul sadar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya berharaplah pada Tuhan Allah, karena Tuhan mau bagaimanapun juga sama sekali tidak akan pernah mengecewakan kita. Oke? Nah, keinginan kita, konsep kita, program kita, menurut kita baik, bagus, belum tentu menurut Tuhan baik atau bagus.
Karena Tuhan tahu segalanya. Oke? Paham ya? Oke. Nah, terkadang kita memaksakan diri. Memaksakan diri yang pada akhirnya kita mempercayai kepada sesama atau orang, penuh harapan pada orang, apalagi sampai melupakan Tuhan. Waduh, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi solusinya pada topik ini, berharap pada Tuhan Allah Jehovah. Oke? Nah, yang kedua, kita boleh mempercayai sama rekan kita, tapi tetap jangan terlalu, maksudnya gini, kita tetap utamakan ini, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan dalam hati kita seperti itu. Oke? Berharaplah sama Tuhan Allah. Segala sesuatu, rancangan, rencana, konsep, minta petunjuknya, minta pimpinannya. Jadi di saat nanti ada apa-apa atau di saat Tuhan tidak menginginkan, kita tidak kecewa. Kita berpikiran pasti positif. Oh, kenapa Tuhan tidak mengizinkan ini? Berarti Tuhan menyayangi, menjaga kita. Setuju? Nah, oke ya. Nah, sekarang saya ini berhubungan dengan orang Kristiani ya. Mungkin di secara orang Kristiani ada 2 ayat Kristen Alkitab yang memang dapat membuka pemikiran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke ya. Nah, di sini ya. Oke, di sini ada ayat Injil ya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, seharusnya yang ayat 1 lagi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Nah itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Semoga segala hikmah, segala sesuatu yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya ungkapkan, dapat bermanfaat. Oke. Nah, yang pastinya saya berdoa untuk Anda atau kamu semua, semoga tetap sehat. Oke, semangat ya, sukses dalam segala hal. God bless you. Amin. Oke, sampai jumpa di video mendatang. Oh ya, sorry, saya mengucapkan terima kasih banyak atas teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini, like dan share. Semoga dapat berkembang silaturahmi kita ini. Oke, sharing ini. Terima kasih. Sampai jumpa.